Walau hanya sekejap, tak pernah hilang kasihnya tercurah di sepanjang hayat. Tak ingin ku pergi, tak mungkin ku berlari. Membagi dalam 2 hari peserta yang tanggal 25 itu 35 orang dan tanggal 26 itu ada 32 orang. Nanti insya Allah kemarin sudah dibahas dalam technical meeting bagaimana tata tertib dan ketentuan perlombaan seperti itu. Jadi tujuan lomba itu diadakan bukan sebatas seremonial ya, melainkan intinya adalah bagaimana memacu saudara-saudara kita itu insan tunanetra supaya mau meningkatkan kualitas membaca Al-Quran dalam huruf Braille ini. Itu yang paling penting, karena kalau cuma seremonial dan cuma ujung-ujungnya dapat hadiah, saya kira itu manfaatnya belum dunia akhirat. Yang paling penting harus diadakan atau harus diberitahu bahwa ini hanya sebatas media motivasi. Jadi awal mula saya mencoba untuk mengawali perjuangan ini ketika saya waktu itu berada di sebuah panti asuhan ya. Di asrama saya alhamdulillah bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman, berkumpul, sehingga saya belajar tiap malam itu di masjid. Di saat-saat seperti itulah saya merasa prihatin karena ternyata untuk proses belajar, mengajar, mengaji ada sesuatu yang tidak ada, yaitu Al-Quran. Tahun 2005 saya dengan teman-teman buat program, namanya program 100 set Al-Quran Braille 2005-2006. Berkat pertolongan Allah hakikatnya, syariatnya dari kepedulian para donatur, 100 set 2005-2006 tercapai. 2006-2008 kita harus lebih baik dari masa lalu. Nggak bisa 2005-2006 100, masa 2006-2008 harus 100 lagi? Alhamdulillah Mas, 31 Maret 2008, terhitung dari 1 April 2006 sampai 31 Maret 2008, Al-Quran Braille 500 set telah kita distribusikan. Dan
Kira-kira saya mana lihat ya. Insya Allah saat ini mungkin kita sudah membahas secara teknis ya Betul. masalah persiapan lomba membaca Al-Quran Braille. Nah, ada hal yang memang harus kita perhatikan, harus kita garis bawahi bahwa sekali lagi ya paling tidak dari panitia pun harus dicamkan bahwa lomba ini tidak sekedar lomba, bukan mencari juara yang salah, yang nilainya paling besar atau paling kecil, yang suaranya paling merdu ataupun tidak, atau yang ada hurufnya yang baik atau tidak. Tapi yang paling penting bagaimana kita sama-sama niatkan ini menjadi satu langkah untuk memberikan satu motivasi, menggairahkan lah semangat untuk membaca Al-Quran. Itu yang sebetulnya tujuan kita yang paling utama. Saya dengan teman-teman membentuk suatu grup, namanya grup nasyid, diberi namalah Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice ini artinya suara hati Umi Maktum, karena kami punya sahabat yang juga menjadi sahabat Nabi di saat itu, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Kami bergerak melalui nasyid, menyampaikan lagu-lagu Islami. Kami bikin syair, semoga bisa menjadi syiar. Kami bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pada tahun 2002, kami sudah bikin album Umi Maktum Voice. 2007, kami juga mengeluarkan album yang kedua. Dan 2009, tahun ini kami pun mengeluarkan album yang ketiga. Nasyidnya berkembang, alhamdulillah. Meski tentunya bersaing ya, kalau untuk kaset, yang penting kami bisa bermanfaat. Tujuannya adalah satu, ingin memberikan kontribusi positif untuk kehidupan masyarakat. Walau sesaat, walau hanya sekejap, tak pernah hilang kasihnya tercurah di sepanjang hayat. Tak ingin ku pergi, tak mungkin ku berlari, ku ingin dimanja dan selalu dicinta oleh Yang Maha Memiliki kita yang maha kuasa. Fundraising itu bisa dalam bentuk kita, karena kita memang berawal dari tim nasyid. Kita alhamdulillah kami sendiri telah mengeluarkan 3 album, sehingga itu merupakan salah satu bentuk konkret yang punya kontribusi real langsung dalam penggalangan dana untuk program ini. Bagi kami fundraising dan sosialisasi mungkin tidak bisa dipisahkan ya, karena bagaimanapun keduanya satu sama lain saling berkaitan. Kami melakukan sosialisasi sudah include ya, sudah ya, di dalamnya pun kami berusaha mengadakan fundraising. Artinya bagaimana kalau bahasa Sundanya kehartos tapi juga karawas gitu. Jadi apa yang kami sampaikan itu bisa dipahami oleh masyarakat, tapi juga bagaimana kita dorong mereka untuk bisa tergerak, peduli, artinya terekspresikan dengan dalam bentuk nyata seperti itu. Dan itulah yang memang ini tidak mudah, tapi buat kami ini satu tantangan. Bagaimana setiap langkah kami itu dalam setiap sosialisasi apapun bentuknya, bagaimana cara pun kita mencoba men-trigger, menstimulus mereka agar tersentuh dengan sosialisasi tersebut, sehingga berwujud dalam satu ekspresi yang secara konkretnya gitu ya, dalam bentuk mereka mau menyumbang, mau peduli dengan bentuk dana seperti itu.
ini cuma baru 1 juz. Jadi kalau 1 juz, kalau pengen 30 juz itu 30 buku ini. Ya, memang secara presentasi secara langsung pada masyarakat, baik itu dengan pengajian itu dalam arti kita sekaligus mendemokan bagaimana membaca Al-Quran. Nah, di situ pun juga alhamdulillah banyak masyarakat yang juga tersentuh. Lalu kita juga bisa menjelaskan secara presentasi sebagaimana biasa kita lewat Infokus gitu ya, kita berikan tayangan-tayangan yang menjelaskan program kami. Alhamdulillah di situ pun juga banyak masyarakat yang tersentuh. Atau kami pun juga melakukan talk show di radio-radio, itu juga sosialisasi yang juga di sana kita pun juga informasikan rekening seperti itu, program rekening, sehingga dengan demikian banyak respon yang masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan sehat Pak Haji. Yang 250 set untuk kita genapkan. Oh iya, melengkapi yang 1000 itu ya target kita ya. 250 dan sekarang 250 yang terakhir. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini kita 1000 set insya Allah. Emang kita mencoba gitu ya, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Kemudian kita juga punya atau menanamkan kepada diri dan kepada teman-teman para tunanetra untuk saling menjaga gitu. Sehingga saya menawarkan, atau kami menawarkan kepada teman-teman yang membaca sebagai user daripada buku pelajaran maupun Al-Quran yang ada di sini, kalau menjumpai kesalahan ya boleh komplain kepada kami gitu ya, untuk diperbaiki atau mendapat ganti gitu ya dari kesalahan dan kekurangan itu. Ya kalau dihitung secara profit memang itu sebetulnya hal yang merugikan, tetapi ketika dihitung itu sebagai suatu amal, maka itu adalah ya kesiapan gitu. Mungkin itu lahan amal kita itu yang untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Setelah saya nyalin ke singplit, saya pakai mesin itu. Lalu kan kalau udah selesai diperiksa, itu sudah diperiksa oleh Departemen Agama waktu itu. Ya, sampai ke 30 juznya. Nah, kalau itu udah selesai, kami mulai mencetak di sini pakai mesin ini. Ya, ngepres pakai mesinnya. Sampai 30 juz. Ya, kalau sudah dicetak, saya ini 30 buku umpama juz satu umpamanya dibuat berapa? 200. Nah, kami bertahap membuatnya, kadang-kadang 50 dulu. Jadi berapa kali tahap 50 kalau 200 itu ya, 200 eksemplar. Jadi disusun di sini di kota kotak ini. Jadi saya ambil satu-satu berdua sama teman saya. Dan kalau udah ditumpukkan dulu, saya ambil situ, saya betulkan, lalu saya susun satu, lalu saya periksa halamannya betul enggak gitu ya. Jadi saya periksa halaman saja sekarang. Kalau dulu sampai ke huruf-hurufnya saya periksa. Ya insya Allah sebetulnya kalau produksi siap-siap saja. Hanya masalahnya ya itulah
Sebetulnya yang kurang kompromi dengan kita itu harga kertasnya. Kalau saya kan beli nih sekarang 250 sekaligus. Ya barangkali Pak Haji mau ikutan dengan memberi diskon gitu, ikutan itu. Ini percetakan tidak pure bisnis gitu ya, artinya tidak pure komersial. Kita juga di bawah naungan lembaga sosial gitu kan, Yayasan Penyantun Wiadaguna. Kita itu tetap mempertahankan kualitas dengan kemampuan dana yang ada gitu ya. Ini sebetulnya hitung-hitungan yang berani pahit ya. Angka 1.650.000 itu untuk biaya produksi Al-Quran sekitar 1.350.000. Nah, 300-nya adalah dipakai untuk menyelenggarakan pesantren, menyelenggarakan diklat, operasional, bayar telepon, bayar iklan, segala macamnya mas. Bikin event, untuk ke Jakarta aja kan sekarang nggak cukup dengan uang 1 juta mas. Sementara donatur banyaknya di Jakarta. Kita pencetak bukan di lahan komersial gitu ya, di lahan sosial. Kita berharap gitu, saudara-saudara kita itu terutama yang membutuhkan Al-Quran itu bisa cepat terpenuhi. Sebab sekarang itu masih jauh ya, masih jauh sekali gitu dari memadai. Jadi bukan saja mereka butuh Qurannya sungguhnya, mereka juga butuh pembelajarannya gitu ya. Sebab tidak semua tunanetra yang ada di Indonesia itu sudah pandai tulis baca ya, tulis baca Braille maupun tulis baca Al-Quran Braille. Sehingga mudah-mudahan ya, terutama dari para pengambil keputusan gitu ya, para penguasa gitu, para pejabat yang terkait punya keberpihakan sebenarnya. Masih ada saudara kita yang masih ya agak termarginalkan tadinya gitu ya. Wabil khusus ya untuk Al-Quran Braille. Jadi dari 2 juta tunanetra, sementara sekarang itu baru sekitar 5.000 set yang dicetak. Itu pun dari sejak tahun 74, jadi sebagiannya kan udah rusak. Tatalul ladzina min ba'dihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah maqtatalu walakinnallaha yaf'alu. Begitu saya dikenalkan sama Al-Quran, semangat saya mulai tumbuh. Kalau begitu, kalau saya mulai berpikir kalau misalnya saya sudah bisa membaca Al-Quran ini, otomatis saya tidak mesti untuk meminta bantuan orang lain selain ibu saya untuk membimbing saya menghafal. Tapi kalau saya bisa membaca sendiri, saya pasti otomatis bisa menghafal sendiri gitu. Tunanetra boleh tunanetra, tapi sebagai orang muslim harus punya pegangan, harus punya aturan. Untuk melanjutkan hidup ini tidak bisa mentang-mentang nggak apa-apa tunanetra dibebaskan dari segala hukum, tidak bisa seperti itu. Jadi tetap saja nanti di yaumil akhir tetap saja kita akan mendapatkan pertanggungjawaban kan. Jadi istilahnya, dan ya Al-Quran itu ya penolong kita gitu. Jadi memang kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mentafsirkan Al-Quran, ya bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan ini dan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim.